Sinteyong dikabarkan sudah punya nama-nama prioritas untuk mengisi pos penyerang timnas Indonesia. Sebelumnya, udah ada 4 nama baru yang menjadi opsi bagi Coach Shin, di mana mereka adalah Ragnar Oratmangun, Ole Roemeny, Tim Watering, dan Ilyas Al-Hafs. Nah, Oratmangun sendiri tinggal menunggu waktu buat bisa membela timnas. Yang mana itu artinya tersisa 2 nama lagi yang berpeluang mengisi slot pemain depan karena bagaimanapun di timnas udah ada Rafael Struijk. Namun siapa sangka, Coach Shin sepertinya kemungkinan besar akan menyiapkan kejutan dalam waktu dekat terkait siapa 2 nama terakhir di pos striker yang akan dinaturalisasi. Lantas siapakah itu? Striker kini menjadi prioritas bagi Sinteyong untuk melengkapi komponen utama timnas Indonesia. Yap, harus diakui, jika masih berharap pada penyerang di Liga 1, maka sudah tentu itu akan sulit bila ukurannya adalah level Asia. Tanpa dijelaskan panjang lebar pun kalian tahu seperti apa kan? Maka dari itu, Coach Shin yang udah mengamati nama-nama rekomendasi penyerang diaspora, pada akhirnya udah mulai terlihat siapa-siapa saja yang akan diambil. Nah, dari sekian nama, ada 4 yang awalnya dijadikan opsi utama. Mereka adalah Ragnar Oratmangun, Ole Roemeny, Tim Watering, dan Ilyas Al-Hafs. Nama pertama sudah bisa dipastikan. Ia akan menjadi pemain yang diangkut Coach Shin ke timnas Indonesia dan tinggal menunggu proses akhir saja. Sedangkan 3 tersisa, ini masih menjadi pertimbangan. Yap, setelah ditinjau dan diamati, menurut pengamat sepak bola yang akrab disapa Bung Ropan, nama Ilyas Al-Hafs kemungkinan besar nggak akan dipilih. Alasannya sederhana, tipe pemain seperti Ilyas Al-Hafs sudah dimiliki oleh Oratmangun, di mana ia bisa bermain melebar dan berperan menjadi second striker yang baik. Terlebih level kompetisi yang dimainkan Ragnar Oratmangun memang jauh lebih kompetitif ketimbang Ilyas Al-Hafs yang kini hanya main di Liga Armenia, sedangkan Oratmangun di Eredivisie Belanda. Lebih lanjut, dengan tereliminasinya Ilyas Al-Hafs, artinya kini ada 2 nama tersisa, yakni Ole Roemeny dan Tim Watering. Jelas, bila dilihat lebih seksama, kebutuhan Coach Shin emang ada pada sosok striker nomor 9. Dan Roemeny serta Watering cukup baik memerankan peran itu. Meskipun dari tipe bermain, Roemeny ini lebih skillful dan sering kali melebar. Sedangkan Tim Watering adalah real striker yang bertipe goal getter. Namun pastinya Coach Shin punya alasan sendiri mengapa nama mereka berdua kini yang jadi kandidat utama yang bakal nyusul si Oratmangun. Ya, bila dilihat dari segi kualitas, jelas Roemeny masih satu level di atas Watering. Selain karena usianya lebih muda, Roemeny juga main di Eredivisie bersama Utrecht, meskipun di musim ini terbilang struggle baginya. Ya, di musim ini, Roemeny baru mencetak 1 gol dari 13 penampilan di Eredivisie. Bahkan di 3 laga terakhir, namanya menghilang dari daftar line-up maupun pemain cadangan. Jelas ini menjadi tanda tanya besar. Karena di situs Transfermarkt pun, gak dijelaskan ia absen karena cedera atau apapun. Nah, lain Roemeny, lain pula Watering. Kendati ia hanya main di divisi 3, namun pemain ini bisa terbilang subur bersama timnya. Dan memang gaya mainnya adalah yang dibutuhkan timnas sekarang, yaitu seorang real striker. Bahkan di laga terbaru, ia mampu mencetak 2 gol. Kala membawa The Travers, menang 4-2 atas Rijnbourg, sekaligus membuatnya kini udah mengoleksi 10 gol dari 20 pertandingan musim ini. Dan semakin berpeluang membawa timnya naik kasta ke divisi 2. Altijd snel, diepte zonder bal. En dan heb je een goede spits nodig. En die is er. Dit is Tim Watering, nummer 9 van dienst. Daar achterin. Nog niet meer schade oplopen natuurlijk. Daar is Hamdi en daar is Watering.
Het is een tweede en hij schiet zichzelf daarmee in de dubbele cijfers. Nummer 10. Lebih lanjut, selain Woutering yang tampil bagus, ada juga Ragnar Oratmangun yang berhasil memberikan kontribusi apik buat timnya Fortuna Sittard. Masuk di pertengahan babak kedua, Oratmangun mampu jadi pembeda lewat satu assist yang membawa timnya menang 1-0 atas RKC Waalwijk di pekan ke-23 Eredivisie. Jelas kalau dilihat dari cara bermain, emang si Oratmangun ini sangat cocok main di posisi belakang penyerang ataupun sayap. Meskipun bukan tergolong sebagai pencetak gol murni, namun pemain seperti ini merupakan tipe pemain yang perannya sama seperti Roberto Firmino di Liverpool, yang mana ia lebih banyak bertugas menjemput bola, mengkreasi serangan, serta membuka ruang. Sehingga akan sangat kardus jika melihat Oratmangun ini pemain jelek hanya karena catatan golnya saja. Sierhuis, dat is nog tweede aan de mooie voordeel. En dan is dit schot eentje waar vast. Ja, de kopspel van RKC. Langoen. Sierhuis. Ya, pada akhirnya kini semua tergantung Ochin, karena pada akhirnya segala keputusan ada di tangannya. Namun dilihat dari segala sisi, besar kemungkinan kalau Ole Roemeni dan tim Woutering adalah dua nama kejutan yang akan diurus berkasnya dalam waktu dekat. Sehingga harapannya di Juni nanti, mereka bisa bermain saat Indonesia menjamu Irak dan Filipina. So, kalau menurut kalian gimana nih? Gasken atau ada opsi lain? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.